Ya, pemirsa, keris merupakan senjata yang sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak abad 9 dan sangat populer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keris memiliki ragam fungsi budaya seperti di keraton. Apa fungsi dan makna keris di Keraton Yogyakarta ya pemirsa? Kira-kira berikut kabarnya untuk Anda. Keris merupakan salah satu warisan karya agung dari leluhur bangsa Indonesia. Benda bernilai seni tinggi ini syarat dengan simbol-simbol yang menggambarkan falsafah serta nilai adiluhur yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Bagi sebagian masyarakat Jawa, keris menjadi salah satu simbol yang tidak bisa lepas dari silsilah keluarga dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Jawa memandang sebuah keris tak hanya sekadar sebilah logam. Mereka percaya adanya nilai dan arti lain dari keris. Berbicara keris tentu tak bisa lepas dari lingkungan kerajaan, seperti halnya di Keraton Yogyakarta. Di lingkungan keraton, keris berfungsi sebagai salah satu simbol kekuasaan, status, dan identitas, serta sebagai salah satu atribut penting bagi abdi dalam di lingkungan Keraton Yogyakarta. Karena keraton itu tempat yang ayem, tentrem, damai. Jadi keris itu bukan senjata, bukan alat untuk pertahanan, tidak. Keris itu sebagai tanda atribut abdi dalam. Jadi semua abdi dalam keraton yang sudah berpangkat bekal yang paling bawah itu kalau masuk keraton istilahnya sowan itu harus memakai keris. Andai kata ada abdi dalam yang kebetulan lupa pakai pakaian ini, tidak pakai keris masuk keraton, itu lalu ada teman yang mengatakan, apa ingin mengembalikan nama dan pangkat dari keraton Pak ya, gitu itu. Paraan itu yang memakai wedung tadi itu teman-teman abdi dalam putri. Tapi kalau yang abdi dalam biasanya tidak. Dan yang pakai itu biasanya sudah berpangkat wedono naik. Beginilah suasana acara persiapan gladi resik wisudan para abdi dalam di Keraton Yogyakarta untuk kenaikan pangkat mereka. Di acara ini, para abdi dalam diberikan pelajaran tata cara bagaimana harus bersikap dan bertutur, serta berbusana di keraton. Dan keris menjadi salah satu bagian paling penting dalam kelengkapan atribut bagi para abdi dalam. Keris memiliki salah satu ciri khas dan keunikan yang menjadi daya tarik, yaitu adanya pamor. Pamor adalah lapisan-lapisan berpola acak yang tampak pada bilah keris dan merupakan salah satu aspek bernilainya sebilah keris. Terciptanya pamor tak bisa lepas dari keahlian sang pembuat keris, atau biasa disebut dengan empu keris. Pembuatan keris memerlukan ketekunan dan keterampilan khusus. Kedudukan empu menjadi terhormat pada masa kerajaan di Jawa, sehingga muncul keterkaitan antara sang empu keris dengan kehidupan kerajaan atau keraton. Ada kewajiban tidak tertulis bahwa seorang raja dikatakan eksis itu ketika beliau menciptakan tarian atau bedoyo dan keris. Itu yang pertama. Sehingga dengan demikian, dengan adanya keraton, itu akan menghidupi sang empu. Sang empu berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang bagus untuk agar kerisnya dapat masuk ke lingkup ke dalam keraton.
dipakai atau menjadi agem dalem, dipakai oleh raja atau dipakai oleh keraton. Empu Sungkowo Harumbrojo adalah salah satu empu keris. Ia membuat keris dengan cara tradisional seperti para leluhurnya. Pandai besi asal Meyodan, Sleman, Yogyakarta ini telah membuat keris lebih dari 30 tahun. Kemampuan membuat keris ia dapatkan dari ayahnya, yakni Empu Jeno Harumbrojo. Sejak kecil, Empu Sungkowo mengikuti Empu Jeno dalam pembuatan keris. Setelah Empu Jeno meninggal, ia tetap meneruskan pembuatan keris untuk Keraton Yogyakarta dengan masih menggunakan pakem para leluhurnya. Bagi empu dan sebagian orang Jawa, keris dianggap suatu cipta, rasa, karsa, dan karya. Tak heran, pada setiap proses pembuatan keris, sang empu mencurahkan tenaga dengan sepenuh hati dan pikiran. Ya, seorang empu itu memang harus pertama harus sabar, Mas. Itu pertama kali itu sabar, kemudian dengan kalau membuat keris itu dengan cara juga perhitungan tuh, tidak asal membuat saja seperti membuat kerajinan lainnya, tapi kalau itu juga ada sedikit perhitungan, baik perhitungan lahir maupun perhitungan batin.